Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas TI 4707. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi tugas besar statistika industri. Perkenalkan, nama anggota kami ada Lintang Dwi Nugroho, Alif Nur Aziz, Maura Sasalina Berperangin dan Muhammad Nazira Faza. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil atau penganalisisan kami selama mengerjakan tugas besar statistika industri. Baik, untuk studi kasus yang nomor satu, jika Anda dan tim diminta melakukan eksperimen dengan pengambilan sampel data terampil masing-masing untuk setiap metode pengisian sebanyak 30 baterai, tentukan A. Teknik pengambilan sampel apa yang Anda gunakan dan bagaimana prosedurnya. Nah, ini hasil yang telah kelompok kami screenshot dan ini ada fast, normal, dan slow. Nah, kemudian kelompok kami menggunakan teknik stratified. Teknik stratified adalah proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata. Memilih sampel acak sederhana dari setiap stratum dan menggabungannya ke dalam sebuah sampel untuk menaksir parameter. Kemudian untuk prosedur teknik stratified random sampling adalah yang pertama, identifikasi karakteristik dan populasi. Nah, dalam langkah ini kita lakukan identifikasi populasi yaitu pada fast charging method, normal charging method, dan slow charging method. Kemudian yang kedua itu menentukan ukuran sampel. Nah, dalam langkah ini, lakukan pengukuran dengan mengambil sampel sebanyak 30 dari masing-masing strata secara acak. Kemudian yang ketiga itu kita menggabungkan semua sampel. Nah, pada langkah ini, lakukan penggabungan sampel untuk membentuk sampel total yang akan digunakan dalam analisis penelitian. Kemudian yang B, hitung rataan setiap parameter dan bagaimana implementasi secara teknik, misalnya dalam Microsoft Excel. Nah, di bawah ini adalah hasil dari Excelnya. Kemudian eh, dalam parameter hitung rataan, setiap parameter dalam Excel dapat dilakukan dengan menggunakan average tanda kurung sama dengan average tanda buka tanda kurung. Kemudian buat 30 data random setiap baterai yang telah dibuat dalam nomor 1A. Kemudian yang B, setelah mendapatkan 30 data random setiap baterai, semua bagian masukkan rumus average agar mendapatkan hasil parameter yang diinginkan, yaitu sama dengan average tanda kurung tanda buka tanda tutup. Kemudian yang C, maka hasil yang keluar adalah hasil dari perhitungan rumus average atau parameter. Untuk studi kasus nomor 2, yaitu perusahaan menduga bahwa terdapat keragaman kapasitas retensi antar metode pengisian baterai, khususnya antara metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Ada dugaan bahwa metode pengisian cepat memberikan kapasitas retensi yang lebih beragam dibandingkan metode pengisian lambat. Tentukan yang A, bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda-beda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Nah, untuk jawabannya, untuk dapat membuktikan bahwa ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat, kami menggunakan standar deviasi. Yang itu ada uji hipotesis untuk H0, ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Untuk H1-nya tidak ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Taraf nyatanya 5% atau 0,05. Tolak H0 jika F lebih besar dari sama dengan 0,05. Terima H0 jika F kurang dari sama dengan 0,05. Berikut hasil dari perhitungan. Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan, maka tolak H0 karena hasil F 1,018499, di mana tolak H0 jika F lebih dari 0,05. Maka hal dapat cukup bukti bahwa ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. H0 F 1,018499 lebih dari 0,05. Nah, untuk yang B, jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama,
lakukan pemisahan data sebanyak 30 data, baterai slow dan fast secara random. Yang kedua, setelah melakukan pemisahan, kita melakukan standar deviasi untuk masing-masing baterai menggunakan rumus sama dengan STDEV.S, buka kurung, lalu tutup kurung. Nah, untuk yang langkah nomor 3, setelah mendapatkan hasil standar deviasi, kita mencari nilai F yang didapat dari hasil standar deviasi slow dibagi standar deviasi phase. Untuk yang keempat, setelah itu menentukan nilai hipotesis H0 dan H1, yang dimana H0 merupakan varian hipotesis awal, sedangkan untuk H1 merupakan hipotesis alternatif. Untuk langkah yang kelima, setelah diketahui nilai H0 dan H1, kemudian melakukan perhitungan uji statistik, yaitu untuk membandingkan dua variasi. Langkah yang keenam, menentukan tingkatan nilai signifikan dan kemudian melakukan uji banding pada nilai uji statistik dengan nilai kritis. Dari uji banding, jika nilai F melebihi nilai kritis, maka nilai H0 ditolak. Dan untuk yang terakhir, ketujuh, langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan terdapat dua hasil akhir, yaitu jika H0 ditolak, berarti ada perbedaan pada metode awal dan metode akhir. Dan jika H0, jika ditolak, maka tidak terdapat perbedaan antara metode. Oke, untuk nomor 3, jika pihak perusahaan ingin membuktikan bahwa metode pengisian baterai memberikan pengaruh terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Tentukan poin A, bagaimana Anda dan tim Anda membuktikan bahwa ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Jadi untuk membuktikan bahwa ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi setelah 500 siklus, kami menggunakan uji coba ANOVA, yang dimana uji ANOVA itu mencari siklus pengisian dan pengosongan pengosongan yang dimana dari fast, normal, dan slow baterai. Dan untuk poin B, jika jawaban poin A adalah melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan dan jelaskan. Jadi di sini terdapat 4 langkah, yang dimana langkah pertama mengidentifikasi variabel bebas, yang dimana variabel bebas terdapat baterai yang di fast, normal, dan slow, dan yang variabel terikat yang dimana itu kapasitas retensi setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Setelah melakukan identifikasi, kemudian melakukan pengelompokan data berdasarkan metode pengisian baterai dan melakukan uji uji normalisasi dan mendistribusikan data kapasitas. Setelah melakukan uji hipotesis pada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka menggunakan uji ANOVA. Dan yang terakhir, melakukan visualisasi data menggunakan plot box plots bertujuan untuk memvisualisasikan perbedaan kapasitas retensi. Oke, dan di bawah ini merupakan hasilnya, yang dimana ada jawabannya. Ya, untuk bagian F-nya itu didapatkan 1,4, dan yang untuk titik kritikalnya 3,35. Dan di sini eh, hipotesis nolnya diterima ya. Jadi untuk kesimpulannya H0 dapat diterima karena nilai F yang didapat lebih besar dibandingkan F kritikal. Maka tidak cukup bukti bahwa ada pengaruh terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Lalu, di nomor 4, kita memiliki kasus jika pihak perusahaan ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel-variabel pengondisian, yaitu arus yang diterapkan selama pengisian charging current, suhu lingkungan selama pengisian dan pengosongan atau operation temperature, dan laju pengosongan daya atau discharge rate terhadap jumlah siklus hingga kapasitas baterai turun di bawah 80% atau cycle life. Maka tentukan yang A adalah bagaimana Anda dan tim dapat membuktikan bahwa ada pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Nah, maka untuk membuktikan bahwa ada pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%, kami menggunakan metode regresi linear berganda. Maka uji hipotesis yang kami dapatkan, H0 tidak adanya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%.
Sedangkan H1 adanya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Maka yang kita gunakan adalah taraf nyata 5% karena pada soal tidak dinyatakan berapa taraf nyatanya, maka kami menggunakan 5% atau 0,05. Maka tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan 0,05 dan terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan 0,05. Maka ini merupakan hasil yang kami dapatkan. Kami menggunakan charging current, operation temperature, dan discharge rate, dan cycle life. Maka yang kita gunakan adalah p-value, karena yang kita sebagai hipotesis adalah p-value. Dan berdasarkan analisis yang kami lakukan, seluruh variabel maka yang didapatkan adalah tolak H0. Karena hasil yang kami dapatkan adalah p-value yang kami dapat kurang dari 0,05. Maka yang B, jika jawaban poin A adalah melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Dan jelaskan, dalam melakukan poin A, kelompok kami menggunakan uji hipotesis. Adapun langkah-langkah kelompok kami dalam menggunakan agar mendapatkan hasil tersebut. Yang pertama adalah lakukan pemilihan data, di mana kami menggunakan campuran 30 data baterai secara random, yaitu terdiri dari baterai fast, normal, dan slow. Lalu melakukan pengaturan terlebih dahulu dalam Excel untuk mendapatkan hasil data menggunakan analisis toolpath. Lalu kita menggunakan pengaturan pada menu data supaya kita menggunakan data analis. Maka yang kita lakukan bisa kita mendapatkan variabel Y kita menggunakan cycle life dan variabel X kita pemilihan charging current, operation temperature, dan discharge rate. Lalu selanjutnya kita mendrag semuanya dan kita mendapatkan nilai oke. Maka tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan 0,05, terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan 0,5. Lalu yang C, selain 3 variabel charging current, operation temperature, dan discharge rate, terdapat variabel kondisi yang pengoperasian lainnya, yaitu hambatan internal dalam baterai atau internal resistance. Dan bandingkan bagaimana hasilnya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian yang melibatkan 4 variabel, yaitu dengan adanya tambahan variabel internal resistance terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas turun di bawah 80%. Bila tadi kita tidak menggunakan internal resistance, di bagian 4C kita menggunakan internal resistance. Maka hasil yang kita dapatkan adalah sama seperti 4A, kami menggunakan p-value karena sebagai hipotesisnya. Dan untuk membuktikan adanya, kami menggunakan regresi linear, regresi juga. Maka kita di sini mendapatkan tambahan yaitu 4 variabel, yaitu di mana ada internal resistance. Maka yang kita dapatkan taraf nyata adalah 5% dan tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan 0,05 dan terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan 0,5. Maka berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, seluruh variabel maka yang didapatkan tolak H0, maka tidak adanya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian yang melibatkan 4 variabel, yaitu dengan adanya tambahan variabel internal resistance terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Maka hasil yang didapat tolak H0 karena hasil p-value yang kami dapatkan adalah kurang dari 0,05. Sekiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.